Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia, NIM 2248201062 dari kelas 6B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang teknologi bahan alam. Yang pertama yaitu ada pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan yaitu ada identifikasi spesies, yaitu karena jika kita melakukan kesalahan dalam memilih spesies itu membuat tujuan penelitian kita gagal. Maka itu pentingnya ada peran ahli taksonomi. Ahli taksonomi itu adalah ilmu penggolongan dan penamaan organisme. Selanjutnya yaitu ada seleksi bahan. Seleksi bahan ini ada berdasarkan spesies, usia, bagian tubuh, lokasi, dan musim. Nah, yang berdasarkan spesies itu kenapa? Karena tidak semua spesies itu dalam satu genus yang sama, yang memiliki senyawa aktif yang sama. Yang kedua yaitu berdasarkan usia. Kenapa? Karena dia dapat mempengaruhi kadar metabolit sekunder, contohnya seperti rimpang yang dipanen setelah usia tua, itu memiliki kadar kurkumin yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga itu berdasarkan bagian tubuh, contohnya seperti ada daun flavonoid, akar untuk alkaloid. Nah, yang terakhir itu ada berdasarkan lokasi dan musim. Karena dia dapat mempengaruhi biosintesis senyawa aktif seperti pengaruh iklim, tanah, dan cahaya. Nah, seleksi bahan selanjutnya itu ada faktor lingkungan, seperti musim, kadar air, cahaya matahari, kondisi tanah, dan mikroorganisme. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan pemilihan bahan, itu ada dua, pengalaman turun-temurun dan pengujian ilmiah. Pengalaman turun-temurun ini yaitu dia secara tradisional, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya yaitu daun sirih digunakan secara turun-temurun untuk mengobati sariawan. Yang kedua yaitu ada pengujian ilmiah atau screening. Uji ini dilakukan di laboratorium secara ilmiah untuk mengetahui ada atau tidaknya senyawa aktif dalam suatu tanaman dan dapat mengevaluasi aktivitas biologinya. Contohnya seperti uji antioksidan. Selanjutnya yaitu ada penyiapan bahan. Penyiapan bahan ini ada pemanenan. Pemanenan ini kita dapat memilih bahannya herba atau bagian spesifik seperti daun, akar, bunga, dan lain-lain. Dan dia tuh harus yang bersih dan sehat. Intinya yang terbebas dari jamur, serangga, debu, dan lain-lain. Nah, penyiapan bahan pemanenan selainnya itu ada sumber bahan baku, yaitu ada dua, biota liar atau alami atau hasil budidaya. Biota liar atau alami ini dia yang alami tumbuh di alam dan tanpa campur tangan manusia. Kalau hasil budidaya itu dia ditanam dan dirawat oleh manusia di lingkungan yang terkontrol. Nah, selanjutnya itu ada bahan segar dan simplicia. Contohnya bahan segar jus, sirup, dan alkoholat. Dan kalau simplicia itu infus, dekok, tinctur, ekstrak, oil drug, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada tahapan persiapan simplicia. Yang pertama itu ada pengumpulan. Pengumpulan ini kita dapat mengumpulkan bagian tanaman yang tepat. Nah, yang kedua itu ada sertasi basah. Itu gunanya untuk memisahkan kotoran dan bahan asing dari simplicia untuk mengurangi kontaminasi mikroba. Nah, tanaman yang sering terkontaminasi itu tanaman yang tinggi, yang sulit dipisahkan sehingga dia tuh memerlukan kecermatan dalam proses ini. Nah, yang ketiga itu ada pencucian. Pencucian ini dilakukan di air bersih yang mengalir. Nah, yang keempat ada perajangan, itu digunakan untuk mempermudah pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Tanaman ini dijemur dalam keadaan utuh sebelum dirajang. Contoh alatnya itu alat 5.1, 5.2, dan 5.3. Nah, selanjutnya yaitu ada pengeringan. Pengeringan itu dia tuh ada alatnya seperti oven, sinar matahari, atau kering angin. Nah, suhu maksimal yang dilakukan pada pengeringan ini tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Itu per BPOM nomor 32 tahun 2019. Nah, yang ketiga itu dia tuh disimpan di tempat yang kedap udara dan dingin. Nah, dia tuh gunakan zipper bag dan simpan di lemari es, dan jangan disimpan terlalu lama karena dia tuh bisa mengubah kandungan senyawanya. Nah, yang keenam itu ada pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran ini dia agar bahannya lebih mudah diekstraksi, dihomogenkan, dan untuk menghasilkan rendemen ekstrak yang maksimal. Nah, tingkat kehalusannya itu kita mengikuti standar Farmakopeia Herbal Indonesia 2017. Nah, simplicianya harus dalam bentuk serbuk halus dan untuk ekstrak. Nah, selanjutnya itu ada sortasi kering, yaitu dilakukan setelah bahan kering. Seperti buang bagian tanaman yang tidak diinginkan dan kotoran asing. Tujuannya itu untuk menjaga kemurnian simplicia. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan mutu. Pemeriksaan mutu ini dilakukan dengan cek warna, aroma, dan kadar air. Nah, yang 9 itu ada pengepakan. Pengepakan ini disesuaikan dengan berapa jaraknya, cara kirimnya, dan durasinya. Nah, tujuan pengepakan ini tuh dia untuk melindungi dan hemat biaya juga. Label yang harus kita buat yaitu nama simplicia, asal, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktif yang terkandung. Yang terakhir itu ada penyimpanan. Penyimpanannya itu yang tahan api, panas, dan merayap, dan lindungi dia dari cahaya, oksigen, dan reaksi internal. Karena kalau dia terkena cahaya, dia tuh bisa sebabkan isomerasi dan rasimisasi. Nah, kalau dia terkena oksigen, itu bisa sebabkan oksidasi, dan reaksi internal itu dia enzim autooksidasi. Nah, risiko lain penyimpanannya yaitu ada dehidrasi dan kapang. Dehidrasi itu udara kering menyerap air dari simplicia. Kalau kapang itu dia bisa rusak kandungan dan hasilkan toksin yang berbahaya.
Nah, selanjutnya itu kita ada ekstraksi bahan alam. Nah, ekstraksi ini adalah pengambilan metabolit sekunder dari biomasa. Dia tuh untuk menghindari senyawa pengganggu. Nah, ekstrak itu adalah sediaan galenik yang kering, kental, cair yang terdapat dari simplicia nabati atau hewan. Nah, klasifikasi ekstrak itu ada 3, yaitu solid liquid extraction, yang kedua liquid extraction, yang ketiga itu ada supercritical fluid extraction. Nah, berikutnya ada prinsip ekstraksi. Prinsip ekstraksi itu yaitu pelarutnya merusak dinding sel dan senyawanya larut ke pelarut dan senyawanya terlarut dipisahkan dari bahan. Nah, ada metode ekstraksi yaitu yang pertama ada maserasi. Nah, maserasi itu tahapannya yaitu dengan perendaman, pengadukan, dan penyaringan. Kelebihan ini adalah teknologinya sederhana, tidak rusak karena panas. Kekurangannya itu waktunya lama dan menggunakan pelarut yang banyak. Nah, yang kedua itu kita perkolasi. Perkolasi ini tahapannya itu packing dan pengaliran pelarut. Kelebihannya dia tuh waktunya singkat dan sederhana. Kekurangannya yaitu dia pelarutnya banyak dan tersumbat. Selanjutnya itu ada reflux. Reflux itu tahapannya yaitu perendaman, pemanasan, dan penyaringan. Kelebihannya yaitu waktunya singkat dan rendaman tinggi. Kekurangannya itu senyawanya bisa rusak karena dia tuh panas. Nah, selanjutnya itu sokretasi. Sokretasi itu tahapannya itu ada packing dan pemanasan. Kelebihannya yaitu rendaman tinggi dan kekurangannya biayanya mahal dan senyawanya bisa rusak. Dan selanjutnya itu ada ultrasonikasi, yaitu kelebihannya cepat dan senyawanya tidak rusak. Kekurangannya yaitu biayanya mahal. Selanjutnya ada microwave. Microwave ini kelebihannya yaitu cepat dan pelarutnya sedikit. Kekurangannya yaitu senyawa mudahnya rusak. Dan tekanan tinggi yaitu kelebihannya cepat dan rendaman tinggi. Kekurangannya yaitu biayanya yang mahal. Selanjutnya yaitu faktor yang dipertimbangkan. Faktor yang dipertimbangkan itu ada 5. Yang pertama ada efisiensi, rendemen, kualitas senyawa, waktu biaya pelarut, dan risiko rendah. Nah, selanjutnya ada pelarut ekstraksi. Pelarut ekstraksi ini gunakan etanol 70% jika tidak dinyatakan lain. Nah, prosedur maserasi standar itu menurut Farmakope Herbal Indonesia 2017 itu 1 bagian serbuk ditambah 10 bagian pelarut. 6 jam aduk, 18 jamnya didiamkan, lalu difiltrasi dan ulangi sekali lagi. Nah, selanjutnya itu ada evaporasi dan rendeman. Evaporasi dan rendeman ini uapkan maserat dengan rota vapor atau vakum. Nah, hitung rendeman persennya yaitu dengan cara berat ekstrak dibagi berat simplicia dikali 100%. Sekian presentasi dari saya tentang rangkuman teknologi bahan alam. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.